Halo teman-teman, aku akan membuka racikan pupuk untuk padi. Yuk belajar bersama. Kalau misalkan teman-teman ingin beli benih padi unggul, teman-teman cek link yang ada di pojok kiri bawah. Kalau misalkan linknya nggak muncul, teman-teman bisa sentuh layar di video ini, kemudian nanti akan muncul. Silahkan dipilih. Oke teman-teman, disclaimer dulu. Jadi ini fotonya aku bikin dari AI, jadinya kelihatan bagus gitu ya, daripada cuma akunya cuap-cuap di depan kamera gitu sambil nonton padi yang lebat. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa menghasilkan padi yang lebat dengan pupuk racikan sendiri yang sangat murah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut belajarnya. Jadi sebenarnya apa sih pupuk racikan untuk padi itu yang sangat gampang? Oke, yang sangat gampang dan murah itu sebenarnya sangat sederhana teman-teman, yaitu kotoran kambing yang masih berbentuk butiran. Kenapa belum digiling? Karena ketika masih dalam bentuk butiran itu banyak unsur hara yang belum menguap. Ketika udah digiling itu banyak nitrogen yang menguap teman-teman. Asli itu, karena pupuk yang mengandung nitrogen itu mudah terbawa air, atau nitrogen itu kan terbawa air. Nah, di udara itu kan ada uap air, makanya kalau digiling kotoran kambingnya kan jadi halus dan permukaannya itu sering menyentuh uap air. Udara itu ada airnya loh teman-teman. Ya, jadi nitrogennya katut gitu teman-teman. Makanya kalau menyimpan pupuk itu sebaiknya atau wajib ditutup rapat. Terus kalau mau menanam padi dengan pupuk kotoran kambing, yang penting itu jumlah pupuknya teman-teman. Kalian nggak perlu mempelajari apa saja kandungannya, nggak perlu teman-teman. Kalau kalian sediakan banyak pupuk kotoran kambingnya, itu nanti si padi akan secara otomatis dia tuh ketika butuh nitrogen dia akan menyerap nitrogen, ketika dia butuh unsur hara yang lainnya dia akan menyerap secara otomatis. Jadi nggak perlu repot-repot ya teman-teman, nggak perlu kita ini udah mulai bunting, ini udah waktunya pertumbuhan, ini waktunya apa. Nggak usah seperti itu teman-teman, mikirnya terlalu bikin pusing. Mending kita menyediakan di awal tanam itu unsur hara yang banyak, tanah yang subur, gitu aja, lebih lebih gampang, lebih simpel. Nah, cara yang mudah itu ketika tanah udah dibajak, itu dalam 1 meter ditambahkan 1 kilogram ya minimal kotoran kambing. Yang masih bentuk buletan nggak apa-apa teman-teman, justru itu yang lebih bagus. Tapi kalau nggak ada yang baru, yang lama pun juga nggak apa-apa. Jadi kalau punya lahan 1000 meter persegi berarti nambahnya 1 ton. 1 ton itu cuma 20 karung, ya kisaran seperti itulah. 20 karung itu hanya berapa? 200.000. Terus di bulan berikutnya itu tadi ya, setelah dibajak disebarin itu terus ditanami bibitnya padi. Nah setelah itu 1 bulan lagi berarti kan di di awal, berarti setiap 1 bulan tuh sampai tambahin 1 ton pupuk itu teman-teman. Insya Allah ya, tanahnya sampai tuh jadi gembur. Terus kalau misalkan kekeringan, tanahnya itu tidak pecah-pecah teman-teman, jadi tetap gembur ya, nggak pecah-pecah tanahnya. Berarti dalam 1000 meter persegi kalian membutuhkan 3 ton kotoran kambing atau 60 itu teman-teman. Nah 60 itu karung kotoran kambing itu uangnya cuma 600.000 teman-teman. Yakin deh padinya teman-teman akan jadi sangat subur, tanahnya juga sehat teman-teman. Terus kalau misalkan
mau ditanami habis padi ya kan panen. Nah, mau ditanami jagung atau ditanami apa, itu juga ditambah lagi teman-teman. Terus kalau mau ditanami jagung itu jeraminya jangan dibakar. Biasanya kan kalau sekarang lo ya, itu kan begitu tanam padi terus jeraminya itu ditata teman-teman, terus ditugal gitu ya. Jadi sistem TOT kebanyakan orang sekarang tuh. Jadi ada tunggul padinya ditugal untuk ditanami jagung, terus jeraminya itu ditata di sela-sela tanaman jagungnya kayak gitu teman-teman. Terus dibawakan lagi kotoran kambing lagi ke sawah gitu seterusnya teman-teman. Jadinya jeraminya juga akan jadi pupuknya si jagung gitu. Nanti lama-lama ketika unsur haranya atau pupuk kandangnya itu udah banyak menumpuk lama-lama di sawah sampean, itu ketika mau tanam lagi kebutuhan pupuk kandang itu semakin turun gitu teman-teman. Insya Allah sampean sukses, amin. Buat teman-teman yang Islam jaga sholatnya, ya wis gitu dulu ya, terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ingin beli benih padi unggul, teman-teman cek link yang ada di pojok kiri bawah. Kalau misalkan linknya nggak muncul, teman-teman bisa sentuh layarnya, layar di video ini, kemudian nanti akan muncul. Silahkan dipilih. Oke teman-teman, disclaimer dulu. Jadi ini fotonya aku bikin dari AI, jadinya kelihatan bagus gitu ya, daripada cuma akunya cuap-cuap di depan kamera gitu, sambil nonton padi yang lebat. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa menghasilkan padi yang lebat dengan pupuk racikan sendiri yang sangat murah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut belajarnya. Jadi sebenarnya apa sih pupuk racikan untuk padi itu yang sangat gampang? Oke, yang sangat gampang dan murah itu sebenarnya sangat sederhana teman-teman, yaitu kotoran kambing yang masih berbentuk butiran. Kenapa belum digiling? Karena ketika masih dalam bentuk butiran itu banyak unsur hara yang belum menguap. Ketika udah digiling itu banyak nitrogen yang menguap teman-teman. Asli itu. Karena pupuk yang mengandung nitrogen itu mudah terbawa air, atau nitrogen itu kan terbawa air. Nah, di udara itu kan ada uap air. Makanya kalau digiling kotoran kambingnya kan jadi halus dan permukaannya itu sering menyentuh uap air. Udara itu ada airnya loh.